Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, viewers. The government, through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, continues to promote the implementation of the Merdeka curriculum across educational institutions. This curriculum, which is planned to be more flexible and focused on strengthening character and competence, has received various responses from teachers, students, and parents alike. So, how effective is its implementation in the field? Here is the full report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naliza Aya dan rekan saya Azura Fataya. Kami sudah berada di lokasi SMP Pahlawan Nasional bersama narasumber kami Pak Eka Sarudani Hasibuan STMT. Baik Pak, kami bersama Bapak siapa? Pak Eka Hasibuan. Hasibuan STMT. Iya. Biasa dipanggil Bapak Eka ya. Ah. Oke Pak, pertanyaannya Pak, kurikulum apa yang saat ini digunakan di sekolah ini khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris? Ya, untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan semua mata pelajaran itu kelas 9 masih pakai kurikulum K13. Tapi kalau kelas 7, kelas 8 sudah pakai kurikulum Merdeka, Kurmer. Berarti kalau bisa dibilang tidak merata ya Pak ya? Sesuai dengan apa kita, peraturan pemerintah kita. Jadi kurikulum Merdeka itu diterapkan kalau di sekolah kita di kelas 7 sama kelas 8. Tahun ini setelah tamat 9 ini kita pakai kurikulum Merdeka juga kelas 9. Nah, Karena memang tahun kemarin itu masih kurikulum K13 ya Pak ya. Oke. Menurut Bapak, apakah kurikulum tersebut sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid-murid di sekolah ini? Sudah sesuai belum Pak? kalau menurut pantauan saya belum sesuai. Belum sesuai itu karena siswa belum siap. Arti belum siap itu terutama pada saat pembelajaran diferensiasi itu mereka banyak yang kurang paham di situ. Kenapa? Diferensiasi itu pembelajarannya sesuai dengan karakter masing-masing siswa. Jadi ada satu kelas 30 orang, satu orang tipenya begini, yang lain tipe begini, yang lain begini, itu kurang nampaknya. Kurang sesuai yang Merdeka itu. Karena dia jadinya kayak beraneka ragam gitu ya Pak, Iya. sesuai karakter mahasiswa. Gitu. Oke. Jadi alokasi waktu itu yang kira-kira sana nggak penuhi. Berarti kendalanya itu tadi apa ya? Pembelajaran diferensiasi. Ya, diferensiasi. Diferensiasi. Oke. Buku bahasa Inggris jenis atau terbitan apa Pak yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah ini? Dari pemerintah. Nah, ada pemerintah Kurmernya itu ada yang warna biru itu. Warna biru itu. Oke Pak, apakah terdapat kendala dalam penggunaan buku tersebut dalam proses pembelajaran? Sebenarnya buku itu pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Jadi kalau kelemahannya itu buku itu terlalu luas penafsirannya. Ya, jadi siswa kadang-kadang kurang paham di situ. Berarti bukunya terlalu luas ya penafsirannya. Oke. Oke Pak, apakah isi buku bahasa Inggris tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip kurikulum Merdeka seperti berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif? Apakah itu udah terjadi pada siswa-siswa itu Pak? Kalau dari segi teoritisnya buku itu bagus dari profil Pancasilanya. Cuma tadi kepada siswa tadi itu daya tangkap siswa masing-masing beda. Nah, daya nalarnya beda. Jadi tidak semua sama. Jadi kadang-kadang 60% lah tertangkap. Penangkapan siswa beda-beda jadi pun nggak rata gitu ya Pak ya, masih 60% lah ya kan Pak. Oke. Menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menggunakan buku bahasa Inggris saat ini Pak? Apa tantangannya Pak? Maksudnya buku Merdeka apa buku yang lain? Kurikulum Merdeka. Oh, tantangan terbesar tadi itu dia. Jadi terlalu luas penjabarannya. Jadi kalau materi SMP itu kalau ke sana nampaknya siswa berat.
memahami. Kayak SMP, kayak untuk SMA gitu ya Pak ya. Agak-agak ke sana arahnya. Oke, terakhir Pak, apakah Bapak memiliki kritik dan saran terkait kurikulum Merdeka dan buku pelajaran bahasa Inggris yang diterapkan untuk proses belajar mengajar saat ini? Kritik dan sarannya Pak untuk kurikulum Merdeka dan buku yang Bapak gunakan saat ini. Kalau untuk kurikulum Merdeka, kritiknya itu kebanyakan siswa jadi salah kaprah. Seolah-olah mereka bebas merdeka belajar itu. Padahal arti merdeka itu macam mana kan nggak tahu. Nah, sarannya tadi, mungkin karena udah ganti menteri ini, ganti kurikulum baru, mudah-mudahan lebih bagus kurikulumnya. Nah, Kurikulum yang akan datang ya Pak ya. Untuk buku pelajarannya Pak, apa kritik dan sarannya? juga yang tadi, jangan terlalu luas, ambil aja fokus-fokusnya itu di mana. Misalnya bagian apa materinya, ini fokus di situ gitu. Nah ya, terutama ke karakternya lah, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. On the other hand, although the textbook materials are considered good in theory, the content is often too broad and complex, making it difficult for students to fully grasp the material. In fact, many students are estimated to understand only around 60% of the content presented. There is also widespread misunderstanding among students regarding the true meaning of independent learning, which further blurs their comprehension of the curriculum's purpose. Therefore, it's suggested that the curriculum contents be delivered in more focused and simplified manner, emphasizing essential topics, especially those that contribute to character building. Reporting from the field, I'm Zulio Divananta, bringing you this update. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.